Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. bener nggak? Masa hoax tuh? Hoax. Waduh, Hati-hati. hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak hebatku dimanapun kalian berada. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang selalu meluangkan waktu dan selalu sabar mendampingi putra-putrinya yang sedang belajar di rumah. Tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi buat seluruh pendengar setia RGR FM. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di acara kelas mengajar yang selalu hadir setiap pukul 9 sampai pukul 10. Kami hadir sebagai alternatif pembelajaran bagi siswa-siswi sekolah dasar selama pandemi COVID-19. Siaran pembelajaran ini terselenggara atas inisiasi PGRI Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan Diskominfo Kabupaten Tulungagung yang disiarkan melalui 90,1 RGR FM Radio Guyub Rukun Radio Pelopor di Tulungagung. Anak-anak hebatku di rumah, pasti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Ingat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret 2021, bersama saya Ibu Tati Rini, kita akan mempelajari tematik kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak hebatku kelas 6, mari kita mulai pembelajaran 1. Ketika malam tiba dan kalian memandang langit, apakah yang kalian lihat? Iya, langit yang gelap
tetapi terlihat benda-benda langit yang berkilau. Akan menjadi pemandangan yang sangat indah. Jika tepat waktunya, maka kalian juga akan melihat bulan dengan bentuknya yang khas sesuai kenampakannya dari bumi. Pernahkah kalian berpikir, ada apa sebenarnya di langit sana? Pertanyaan seperti itu telah lama muncul di benak manusia, hingga mendorong manusia menemukan cara untuk menjawab pertanyaan itu. Kali ini, kalian akan lebih banyak tahu tentang benda-benda langit yang ada di dalam sistem tata surya kita. Amatilah gambar berikut dengan seksama. Apakah yang kalian lihat? Iya, bintang-bintang yang bersinar di luar angkasa. Apakah matahari itu termasuk bintang? Apa warna asli bintang? Apakah ukuran bintang besar? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, sekarang kalian tuliskan fakta tentang bintang. Iya, pinter sekali. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang memiliki warna yang berbeda-beda karena perbedaan suhu permukaan bintang. Matahari disebut sebagai bintang karena matahari memancarkan cahayanya sendiri. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga cahayanya tampak lebih terang. Matahari memiliki volume yang sangat besar, sehingga memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Kedelapan planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Sekarang mari kita pelajari jarak antara planet dengan matahari. Yang pertama adalah Merkurius. Jarak planet dari matahari 58 juta kilometer. Perbandingan jarak 1 kali jarak matahari ke Merkurius. Kemudian Venus. Jarak planet dari matahari 108 juta kilometer. Perbandingan jarak 2 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Yang ketiga Bumi. Jarak planet dari matahari 150 juta kilometer. Perbandingan jarak 2,6 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Kita lanjutkan anak-anak. Planet Mars. Jarak planet dari matahari adalah 228 juta kilometer. Perbandingan jarak 3,9 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Jupiter. Jarak planet dari matahari adalah 779 juta kilometer. Perbandingan jarak 13,4 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Saturnus. Jarak planet dari matahari 1430 juta kilometer. Perbandingan jarak 24,7 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Kemudian Uranus. Jarak planet dari matahari 2880 juta kilometer. Perbandingan jaraknya 49,7 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Yang terakhir adalah Neptunus. Jarak planet dari matahari 4.500 juta kilometer. Perbandingan jaraknya 77,6 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Sekarang kita simpulkan anak-anak. Matahari merupakan sebuah bintang yang memiliki gaya gravitasi yang sangat besar, sehingga matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi planet-planetnya. Neptunus memiliki jarak yang sangat jauh dari matahari. Kita lanjutkan. Kalian baca cerita fiksi yang berjudul Langit di Wairabo
yang ditulis oleh Diana Karitas halaman 80. Kalau kalian sudah selesai membaca dan sudah memahami isinya, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebelum menjawab pertanyaan, Ibu mau bertanya dulu. Apakah yang dimaksud dengan plot? Iya, baik sekali. Plot adalah jalan cerita atau isi cerita atau juga disebut alur cerita. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita-cerita tersebut. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan yang ada pada isi cerita. Ada yang sudah menemukan jawaban? Iya, pintar sekali. Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Judul ceritanya adalah Langit di Wairebo. Pertanyaan yang pertama, siapa tokohnya? Iya, Gita dan ayahnya. Pertanyaan yang kedua, di mana dan kapan peristiwanya? Iya, di Kampung Wairebo pada waktu malam hari. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi dan mengapa? Iya, kita heran kenapa bila melihat bintang secara jelas di Wairebo, kita heran karena biasanya di rumah tidak bisa melihat bintang sejelas itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana penyelesaiannya? Iya, ayah kita menjelaskan bahwa mereka bisa melihat bintang sebanyak dan setarang ini karena di ketinggian yang cukup tinggi dan di sekeliling kita tidak banyak cahaya buatan. Anak-anak, mari kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Masih banyak rahasia di luar angkasa yang ingin diungkapkan. Langit yang membentang sangat luas itu memiliki misteri yang pasti menyenangkan untuk diketahui. Kita telah mengetahui bahwa bumi bukanlah satu-satunya planet di tata surya. Kita juga telah mengetahui bahwa tata surya hanya salah satu dari sekian banyak sistem yang ada di alam semesta. Kedua hal tersebut semakin membuat kita menyadari betapa manusia hanyalah bagian yang sangat kecil dari semesta alam. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang bintang jatuh? Apakah yang dimaksud dengan bintang jatuh tersebut? Ketika kita sedang memandang langit, malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Tetapi, apakah itu benar-benar bintang yang jatuh? Mengapa disebut bintang jatuh? Agar kalian lebih jelas, mari kita pelajari bersama-sama. Sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteorit. Meteorit tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi, bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali. Tidak ada bintang yang sampai jatuh. Meteorit adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteorit mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter. Jika meteorit berukuran lebih kecil dari sebuah pasir,
astronom menyebutnya sebagai debu antar planet. Tapi jika meteorit itu berdiameter lebih dari 10 meter, para astronom menyebutnya sebagai asteroid. Meteorit disebut sebagai bintang berekor. Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor terang di belakangnya. Ekor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteorit yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan dengan atmosfer ditambah kecepatan yang tinggi ketika meteorit memasuki bumi menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Meteorit yang berpijar tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh. Masih ingatkah kalian tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Iya. Sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Asteroid berjumlah sangat banyak dan besar. Asteroid tersebut tertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Para ahli menduga ada sekitar 30.000 asteroid yang berada di sabuk asteroid. Asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi. Oleh sebab itu, ukuran diameternya bervariasi antara 10 meter hingga 30 km. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet, tetapi berukuran lebih besar dibanding meteorit. Anak-anak hebatku, sekarang kita lanjutkan membaca bacaan yang berjudul Teropong Binokular dan Bintang Jatuh yang ditulis oleh Diana Karitas, halaman 89. Setelah kalian baca dan kalian pahami isinya, sekarang kita jawab pertanyaan tentang isi cerita tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menjawab? Iya, bagus. Judul cerita adalah Teropong Binokular dan Bintang Jatuh. Pertanyaan yang pertama, tokoh dalam cerita, Dimas sebagai tokoh utama, Om Dodi dan Ibu sebagai tokoh tambahan. Peristiwa yang terjadi di ruang tamu rumah Dimas pada waktu sore hari. Yang terjadi dalam cerita, Dimas mendapat hadiah berupa teropong binokular dari Om Dodi. Om Dodi tahu bahwa Dimas menginginkan alat untuk mengamati benda langit karena diberitahu ibu Dimas. Kemudian penyelesaiannya, Om Dodi memberikan hadiah teropong binokular agar Dimas bisa mengamati benda langit. Anak-anak, jika kalian menjadi penulis dan ingin mengubah jalan cerita, coba kalian buat cerita alternatifnya. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Iya, bagus. Contoh cerita alternatif. Ketika Dimas membuka hadiah dari Om Dodi, ternyata isinya adalah sebuah baju. Dimas tampak kecewa, tapi sungkan mengutarakan kekecewaannya kepada Om Dodi. Padahal Dimas telah lama menginginkan hadiah teropong binokular. Melihat raut wajah Dimas yang kecewa, ibu Dimas kemudian mencoba menghiburnya. Dimas dinasihati untuk bisa ikhlas menerima segala hal dalam hidup, meski tidak sesuai dengan keinginan. Terutama jika mendapat pemberian dari orang lain, hargailah upayanya. Mendengar nasihat ibunya, Dimas akhirnya sadar, kembali bahagia dan berterima kasih kepada Om Dodi. Kita lanjutkan anak-anak. Membuat cerita fiksi merupakan salah satu kegiatan berkreasi yang menggunakan imajinasi dan pengalaman pada saat yang sama. Manusia memang memiliki kemampuan berkreasi untuk menyalurkan perasaan dan pendapatnya. Banyak cara dan media yang digunakan manusia untuk berkreasi guna menyampaikan perasaan dan pendapat. Salah satunya melalui seni tari.
Bagaimana masyarakat di sekitar kita menggunakan seni tari untuk berekspresi? Iya, bagus sekali, melalui tari kreasi daerah. Tahukah kalian apa yang disebut dengan tari kreasi? Iya, tari kreasi juga disebut sebagai tari modern. Tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus diikuti, tari kreasi lebih bebas. Akan tetapi, tari kreasi yang ada saat ini sering masih menggunakan sebagian dari gerakan-gerakan dasar yang diambil dari tari tradisional. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi di Indonesia yang masih kuat. Pernahkah kalian melihat pagelaran tari kreasi daerah? Iya, kita ini tinggal di Kabupaten Tulungagung. Salah satu nama tari kreasi daerah Tulungagung adalah Tari Reok Kendang Tulungagung. Sekarang, mari kita pelajari sejarah Tari Reok Kendang Tulungagung. Reok Kendang ini tak lepas dari sejarah dan cerita legenda pada zaman dahulu. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, reok kendang ini menggambarkan tentang arak-arakan prajurit Kedirilaya yang mengiringi Ratu Kilisuci dalam rangka menemui Jothosuro yang bertempat di Gunung Kelut. Karena Ratu Kilisuci tidak mau dinikahi oleh Jothosuro, maka dia menolak secara halus dengan memperdaya Jothosuro. Selain itu, versi lain menyebutkan bahwa reok kendang ini terinspirasi dari permainan kendang prajurit Bugis dalam kesatuan Laskar Trunojoyo. Pada zaman dahulu, para prajurit menggunakan tam-tam atau kendang kecil yang digendong. Sekarang kita lihat musik pengiring yang digunakan dalam tari reok kendang Tulungagung, yaitu kenong, gong, dan terompet. Cara menari reok kendang. Dalam pertunjukannya, reok kendang ini ditampilkan secara berkelompok oleh 6 orang penari yang masing-masing dari mereka membawa kendang atau dodok. Setiap kendang yang dibawa masing-masing penari memiliki jenis yang berbeda, di antaranya seperti kendang kerep, kendang arang, kendang imbal 1, kendang imbal 2, kendang keplak, dan kendang tinting. Dalam pertunjukan reok kendang tersebut, penari menari dengan energik sambil memainkan kendang mereka seirama dengan musik pengiring dan nyanyian lagu Jawa. Gerakan dalam reok kendang ini lebih banyak pada gerakan kaki yang serempak dalam berbagai variasi. Selain itu, gerakan badan, pundak, leher, dan kepala yang disertai dengan mimik muka yang ekspresif. Kalian amati gambar tari reok kendang. Kalian perhatikan pemainnya, jumlah pemain ada 6 dengan menggunakan busana yang lengkap dan membawa alat-alat yang digunakan untuk menari. Kemudian kita lanjutkan mempelajari jenis gerakan tari reok kendang Tulungagung. Kalian amati gambar yang pertama, itu adalah gerak dasar atau baris. Mempunyai makna. Bila kita mempunyai tujuan, harus menyatukan dari segala penjuru, arah tujuan, dan gerak langkah harus sama. Gambar yang kedua, gerak mentokan atau merendahkan badan atau munduk-munduk. Mempunyai makna, sebagai manusia kita harus memiliki sifat merendah. Ibarat padi, semakin tua, semakin merendah. Gambar yang ketiga, gerak patetan atau gerak maju mundur. Mempunyai makna, sebagai manusia kita senantiasa diwajibkan memiliki sifat sopan dan santun terhadap sesama. Gambar yang keempat merupakan
gerak kejang atau gerakan jinjit seperti orang kejang. Mempunyai makna, dalam mengerjakan sesuatu harus dipikirkan dahulu agar tidak menyesal di kemudian hari. Gambar yang kelima adalah gerak lilingan atau melilingi. Mempunyai makna, sebagai manusia kita harus saling mengingatkan tentang hal yang benar walaupun arah kita tidak sama, akan tetapi jangan sampai berbenturan. Gambar yang keenam, gerak ngungak sumur, seperti orang melihat kedalaman sumur. Mempunyai makna, kita jangan percaya dengan kabar yang belum pasti sebelum kita melihat yang sebenarnya. Gambar yang ketujuh, gerak gejoh bumi. Mempunyai makna, tujuan apapun akan tercapai bila disertai doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rendah hati. Gambar yang kedelapan adalah gerak midak kecek. Mempunyai makna, setiap ada tujuan yang baik, pasti ada cobaan. Gambar yang 9, gerak sundangan atau gerakan bumi langit. Kepala lihat bawah, atas, dan kanan kiri. Mempunyai makna, siang malam kita senantiasa selalu harus ingat kepada bumi yang telah menghidupi kita dan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberi hidup. Gambar yang ke-10 merupakan gerak andul. Mempunyai makna, sebagai manusia kita harus bijaksana menentukan langkah yang tepat, maju untuk hal yang benar dan mundur untuk hal yang salah. Kita lanjutkan gambar 11, gerak gembiangan atau gerak berbalik. Mempunyai makna, sebagai pemimpin harus mampu memberi tauladan yang baik untuk sesama dari segala penjuru manapun, atau ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Yang terakhir adalah gambar nomor 12, gerak baris. Mempunyai makna, sebagai manusia kita harus bijaksana menentukan langkah yang tepat, maju untuk hal yang benar dan mundur untuk hal yang salah. Anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran 3. Saat ini, manusia telah mampu mengamati luar angkasa dengan lebih detail dan cepat. Ini merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi yang cepat dan canggih. Sejak manusia meluncurkan teleskop bernama Hubble, informasi yang didapatkan tentang keadaan di luar angkasa semakin lebih jelas dan cepat. Perkembangan iptek merupakan salah satu akibat dari modernisasi. Perubahan yang terjadi karena modernisasi tampak dari benda-benda berteknologi yang kalian gunakan sehari-hari di rumah. Sekarang, identifikasi benda-benda yang ada di sekitar kalian. Cari tahu bagaimana alat tersebut telah berkembang hingga saat ini dengan cara membandingkan alat yang memiliki kegunaan yang sama yang digunakan pada masa lalu. Apakah kalian sudah mendapatkan? Iya, mari kita bahas bersama-sama. Teknologi sederhana di masa lalu. Yang pertama, surat. Teknologi modern saat ini adalah email atau surat elektronik. Yang kedua, teknologi sederhana di masa lalu, telegram. Teknologi modern, telepon. Yang ketiga, pisau, gunting cukur atau alat cukur. Teknologi modernnya, alat cukur elektrik. Selanjutnya, alat cuci manual. Teknologi modern, mesin cuci. Kemudian, sepeda pancal. Teknologi modern, sepeda motor. Jadi, kesimpulannya, perubahan terjadi salah satunya disebabkan oleh kebutuhan manusia yang semakin beragam dan cepat. Anak-anak,
Modernisasi memang telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat kita. Bagaimana modernisasi memengaruhi budaya masyarakat kita? Agar lebih jelas, kalian baca bacaan yang berjudul Modernisasi dan Budaya Masyarakat halaman 98. Setelah kalian baca dan kalian pahami, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, bagaimana modernisasi memengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern? Jawabannya, gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern semakin terbuka terhadap suatu yang baru. Modernisasi akan memengaruhi masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan lamanya secara tradisi, menggantikannya atau menyesuaikannya. Pertanyaan yang kedua, contoh pengaruh modernisasi. Modernisasi dapat membuat masyarakat menggali budaya-budaya untuk dipertahankan dan diperkaya melalui inovasi. Selain itu, teknologi juga bisa membantu menyebarkan informasi dunia ke seluruh dunia. Anak-anak, mari kita lanjutkan membuat ringkasan tentang pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Kemudian, tulislah kesimpulan tentang pemahaman yang kalian dapatkan. Iya, jadi pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Modernisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi merupakan salah satu dampak positif dari modernisasi, di mana masyarakat lebih mudah, cepat, dan efisien dalam melakukan aktivitas. Contohnya adalah teknologi komunikasi atau handphone. Dampak negatif modernisasi diantaranya adalah mulai lunturnya budaya dan tradisi asli Indonesia seperti kesenian daerah, maupun semangat kebersamaan dan gotong royong. Jadi harus ada penyaringan terlebih dahulu terhadap modernisasi yang masuk ke Indonesia. Sekarang mari kita buat kesimpulannya. Semua budaya dari luar yang masuk ke Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Jangan sampai budaya masuk ke Indonesia memecah belah bangsa Indonesia. Anak-anak hebatku, pengaruh modernisasi memang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat kita tidak dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang menjadi pendorong terjadinya modernisasi. Berbagai bukti perkembangan teknologi ada di sekitar kita. Salah satunya adalah tempat Observatorium Bosca di Bandung. Pernahkah kalian mengunjunginya? Sekarang kita lanjutkan membaca bacaan yang berjudul Berkunjung ke Observatorium Bosca yang ditulis oleh Diana Caritas halaman 101. Setelah kalian baca, kalian bagi cerita tersebut menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Lalu gambarlah peristiwa penting yang menjelaskan isi cerita bagian awal, tengah, dan akhir. Berilah keterangan pada setiap gambar yang kalian buat. Ada yang sudah bisa menjawab? Iya, pinter sekali. Mari kita bahas bersama-sama. Cerita tersebut kita bagi menjadi 3, bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Kita lihat gambar pada bagian awal adalah gambar rombongan sekolah Rima, rombongan siswa kelas 6 sekolah Rima tiba di lokasi Observatorium Bosca. Kemudian bagian tengah, gambar bagian tengah adalah gambar Kak Yani di Observatorium Bosca atau gambar teleskop atau benda-benda di Bosca. Kak Yani sedang memandu rombongan Rima dan teman-temannya di Observatorium Bosca. Kita lihat bagian akhir.
Gambar Agatha yang sedang menangis dan rombongan Rima. Rombongan Rima tidak sengaja menemukan Agatha yang sedang menangis karena tertinggal rombongan Butika. Kita lanjutkan anak-anak. Bacalah dengan seksama sebuah artikel tentang upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan. Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan artikel yang sudah kalian baca, cobalah untuk mencari tahu peristiwa apa yang terjadi yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan juga bagaimana peristiwa-peristiwa itu berhubungan dengan sila-sila dalam Pancasila. Siapa yang mau menjelaskan? Iya. Jadi, artikel tradisi ngayah di masyarakat Bali, kegiatan dalam artikel tradisi ngayah di masyarakat Bali hubungannya dengan sila Pancasila. Ngayah berarti mengerjakan sesuatu secara sukarela untuk kebaikan bersama. Saling berbincang dan menyapa di pagi hari sebelumnya masyarakat mulai bekerja. Kedua pernyataan di atas sesuai dengan sila kelima mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Juga sesuai dengan sila ketiga memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Ngayah dilakukan untuk saling berbagi, tolong-menolong, dan bermasyarakat. Sesuai dengan sila kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. Tidak hanya menyumbang secara materi, ngayah juga berarti menyumbang dalam bentuk jasa dan kebersamaan, sesuai dengan sila ketiga, yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap anggota masyarakat akan melibatkan dirinya baik dengan materi maupun tenaga untuk menyukseskan acara tersebut, sesuai dengan sila ketiga, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku yang hebat, yang selalu ibu banggakan, mari kita lanjutkan pada pembelajaran 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia menjelajah hingga angkasa luar. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi yang semakin beragam, karena pengaruh modernisasi. Nah, sekarang kalian jelaskan apa manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi luar angkasa terhadap kehidupanmu sehari-hari. Ya, jadi manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi luar angkasa terhadap kehidupan sehari-hari adalah komunikasi dan navigasi, TV, satelit, dan GPS yang kita gunakan semua adalah pencapaian industri luar angkasa. Satelit diluncurkan dan berfungsi sebagai semacam jembatan antara bumi dan luar angkasa. Kita lanjutkan, bahwa setiap pengaruh selalu memberikan dua dampak, yaitu dampak yang baik dan dampak yang tidak baik. Dengan mengetahui keduanya, diharapkan kita dapat menentukan sikap terhadap setiap pengaruh yang ada. Demikian juga dengan pengaruh modernisasi terhadap perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Jika kalian mengamati masyarakat sekitar, coba kalian temukan dampak negatif dari modernisasi terhadap perubahan budaya masyarakat kita. Setelah itu, kalian jelaskan usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, pintar sekali. Dampak negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia, yang pertama, munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat. Yang kedua, munculnya kesenjangan budaya. Yang ketiga, munculnya budaya. Yang keempat, individualisme.
Yang kelima, konsumerisme. Yang keenam, munculnya budaya hedonisme. Yang keenam, munculnya budaya westernisasi atau lunturnya budaya sendiri. Kita lanjutkan usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, dengan penerapan nilai dan norma yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan bercerminkan pada nilai dan norma tersebut. Yang kedua, dengan menyaring informasi yang masuk dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dengan membiasakan dan kembali membudayakan nilai kebersamaan dan gotong royong yang merupakan salah satu jati diri bangsa. Yang keempat, membudayakan hidup berhemat atau gemar menabung serta meningkatkan daya kreativitas dalam pengolahan keuangan. Yang kelima, dengan meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan sifat simpati dan empati terhadap lingkungan sekitar. Yang keenam, meningkatkan jiwa nasionalisme dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang membuat poster. Dengan menggunakan bacaan tadi dan juga menggunakan sumber informasi lainnya yang sesuai, kalian bisa membuat sebuah poster. Poster yang kalian buat nanti sebaiknya memuat beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, bagaimana modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern. Yang kedua, menjelaskan contoh setiap pengaruh modernisasi yang disebutkan dalam artikel. Contoh lain dapat didapatkan dari sumber informasi lain yang sesuai. Kita lihat poster yang pertama adalah dampak modernisasi. Di situ disebutkan ada konsumerisme, ada hedonisme, ada individualisme. Kemudian kita lihat poster yang kedua, itu cara mengatasi dampak modernisasi. Di situ disebutkan dampak individualisme. Cara mengatasinya adalah dengan kebersamaan. Anak-anak, sekarang simaklah cerita fiksi yang berjudul Berbesar Hati Menerima Kekalahan yang ditulis oleh Fitri Kurniasari. Bagilah cerita tersebut menjadi 3 bagian, yaitu awal cerita, tengah, dan akhir cerita. Tentukanlah pokok pikiran pada bagian cerita tersebut. Lalu, tuliskanlah pokok pikiran atau ide cerita pada setiap bagian pada diagram berikut. Ada yang sudah menemukan jawaban? Iya, pintar sekali. Judul bacaan, Berbesar Hati Menerima Kekalahan. Pengarangnya adalah Fitri Kurniasari. Cerita tersebut adalah imajinatif, merupakan cerita yang inspiratif. Cerita yang mampu memberi inspirasi bahwa pemenang adalah orang yang mampu menunjukkan kebesaran jiwa untuk menerima kekalahan. Pokok pikiran awal, Edo menjauh dari Bagus yang merupakan sahabatnya. Pokok pikiran tengah, Edo mengalami musibah, kakinya tersandung meja dan terjatuh, kemudian ditolong oleh Bagus. Pokok pikiran akhir, penjelasan Edo dan penyelesaian masalah Edo dengan Bagus. Anak-anakku, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Salah satu sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap tenggang rasa dan solidaritas yang merupakan salah satu asas dalam wawasan Nusantara. Sikap mementingkan diri sendiri merupakan salah satu sikap yang dapat mengancam usaha persatuan dan kesatuan bangsa. Dapatkah kalian menemukan peristiwa di sekeliling kalian yang dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa kita?
Sekarang, ayo membaca bacaan tentang pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan halaman 114. Setelah kalian baca, kalian identifikasi sikap dalam musyawarah yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa dan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Iya. Hasil identifikasi dari bacaan adalah bacaan yang berjudul pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan merupakan pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, sikap dalam musyawarah yang mendorong persatuan dan kesatuan yang pertama, saling memahami dan menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. Yang kedua, lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain dalam musyawarah. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kepada peserta musyawarah yang lain. Yang keempat, semua peserta musyawarah harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang keenam, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, sikap dalam musyawarah yang mengancam persatuan dan kesatuan, diantaranya yang pertama, memaksakan kehendak kepada peserta lain. Yang kedua, tidak mau menerima masukan, saran, dan kritik dari peserta lain dalam musyawarah. Yang ketiga, mementingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, tidak mau melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan yang kelima, tidak diliputi semangat kekeluargaan, tetapi diliputi ambisi sendiri. Anak-anak, mari kita lanjutkan. Peristiwa pengambilan mufakat secara musyawarah merupakan salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Peristiwa tersebut dapat mempersatukan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulan apakah yang dapat kalian buat tentang kegiatan musyawarah yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan masyarakat? Iya, pinter. Jadi, cara pencapaian mufakat dari perbedaan pendapat yang pertama adalah dengan melakukan diskusi-diskusi lebih intensif disertai pemberian opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang bisa dijadikan kesepakatan semua pihak dalam musyawarah. Dan yang kedua, dengan melakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. Kemudian peran pemimpin, sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin diskusi. Yang pertama adalah kemampuan menyusun rencana. Yang kedua, kemampuan mengajak anggota berdiskusi. Yang ketiga, kemampuan memberikan bantuan kepada anggota diskusi. Yang keempat, kemampuan memberi inspirasi atau memupuk moral dan kreativitas anggota. Yang kelima, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Yang keenam, kemampuan membagi dan menyerahkan tanggung jawab atau pembagian tugas atau delegasi. Dan yang ketujuh, kemampuan berkomunikasi yang baik. Anak-anakku yang hebat, yang masih setia pada gelombang 90,1 RGR FM, kita lanjutkan pada pembelajaran 5. Bulan merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah dapat disaksikan dari bumi tempat kita tinggal. Perhatikan gambar bulan tersebut. Selama ini, kita mengenal bulan karena cahayanya yang indah di malam hari. Namun fungsi bulan bukan hanya sebagai penerang di malam hari saja. Gravitasi bulan dapat mempengaruhi pasang dan surutnya air laut. Bulan merupakan satelit kelima terbesar dalam tata surya. Kalian telah banyak mengetahui tentang salah satu benda langit yang
tidak asing lagi bagi kalian, yaitu bulan. Bulan sebagai satu-satunya satelit bumi merupakan salah satu benda langit yang pertama diteliti oleh para ilmuwan. Salah satu tujuan penelitiannya adalah untuk melihat kemungkinan apakah bulan dapat menjadi tempat tinggal manusia. Sekarang mari kita bandingkan antara bulan dan bumi, kemudian kita temukan persamaan dan perbedaan antara bulan dan bumi. Iya, jadi persamaan dan perbedaan bulan dengan bumi, persamaannya berputar pada porosnya atau rotasi mengelilingi matahari. Karena bulan satelit bumi, maka bulan mengikuti bumi mengelilingi matahari. Bumi dan bulan sama-sama benda langit, memiliki dataran rendah dan pegunungan. Kemudian perbedaan antara bumi dengan bulan. Yang pertama, bumi merupakan planet, sedangkan bulan satelit bumi. Kemudian bulan mengelilingi bumi, sedangkan bumi tidak mengelilingi bulan. Selanjutnya, bumi memiliki udara, bulan tidak memiliki udara. Yang terakhir, bumi memiliki atmosfer, bulan tidak memiliki atmosfer. Anak-anak, dengan menggunakan tabel persamaan dan perbedaan antara bumi dengan bulan, sekarang kalian buat poster untuk menjelaskan perbedaan keduanya dengan cara yang lebih menarik. Tujuan poster tersebut untuk memberitahu pembaca tentang kemungkinan manusia untuk tinggal di bulan. Setelah kalian buat poster, kalian buat kesimpulan dari kegiatan tersebut. Mari kita amati gambar. Itu adalah poster tentang persamaan dan perbedaan antara bumi dengan bulan. Kemudian kita buat kesimpulannya bahwa bulan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan bumi. Karena bulan tidak memiliki komponen utama untuk manusia hidup, yaitu udara, maka bulan sulit untuk didiami manusia. Ditambah lagi perbedaan suhu yang terlalu ekstrim antara siang hari dan malam hari makin mempersulit jika manusia tinggal di bulan. Anak-anakku, ingatkah kalian dengan sketsa sistem tata surya yang telah kalian buat sebelumnya? Untuk membuat model tata surya, kalian perlu memuat perbandingan ukuran. Sekarang, mari kita cari informasi tentang diameter planet-planet di dalam tata surya. Kita buat perbandingan planet yang memiliki diameter paling kecil, yaitu Merkurius, dengan perbandingan 1. Merkurius, diameter planet 4,9 ribu kilometer, mempunyai perbandingan diameter 1. Venus, diameter planet 12,1 ribu kilometer, mempunyai perbandingan diameter 2,5. Bumi, diameter planet 12,7 ribu kilometer, mempunyai perbandingan 2,6. Mars, diameter planet 6,8 ribu kilometer, mempunyai perbandingan 1,3. Jupiter, diameter planet 143.000 kilometer, mempunyai perbandingan 29,2. Saturnus, diameter planet 120.000 kilometer, mempunyai perbandingan 24,5. Uranus, diameter planet 51.000 kilometer, mempunyai perbandingan 10,4. Yang terakhir Neptunus, diameter planetnya 50.000 kilometer, perbandingan diameternya 10,2. Sekarang kita baca cerita Kakek Banu yang ditulis oleh Diana Karitas. Lihatlah apakah kalian memiliki pengalaman yang hampir sama. Setelah kalian membaca,
Kalian bayangkan jika kalian ada di dalam cerita itu dan ingin menjelaskannya kepada teman dengan menggunakan sebuah gambar. Misalnya cerita tersebut kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Kemudian untuk bagian pertama kita tuliskan judul dan pengarangnya beserta gambar yang menjelaskan judul tersebut. Pada bagian kedua hingga keempat, kita gambar isi cerita bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Di bawahnya kita tulis paling sedikit 1 kalimat untuk menjelaskan gambar tersebut. Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Kalian perhatikan gambar yang pertama. Kalimat yang tepat untuk gambar itu judul Kakek Banu. Pengarangnya Diana Caritas. Kemudian ke samping, kalian perhatikan gambar merupakan bagian awal cerita. Kalimatnya asik bermain gawai, tidak peduli dengan sekitarnya. Bagian tengah, kalimat yang tepat untuk gambar tersebut, anak-anak sedang asik mendengarkan cerita Kakek Banu. Yang bagian akhir, kalimat yang tepat untuk gambar tersebut, kegembiraan dari anak-anak karena serunya cerita Kakek Banu. Sekarang kita tuliskan pesan yang didapat dari cerita tersebut. Iya, pesan yang didapat adalah kebersamaan merupakan sesuatu yang penting. Kebersamaan tidak bisa ditukar dengan alat maupun mainan yang canggih dan mahal. Kebersamaan dengan keluarga mampu membentuk jiwa sosial dan jiwa persatuan di antara para anggota keluarga. Kita lanjutkan anak-anak. Pada zaman dahulu banyak kegiatan masyarakat tradisional yang dilakukan di malam hari ketika bulan purnama. Termasuk kegiatan bercerita atau mendongeng. Mereka berkumpul di suatu tempat yang lapang dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Anak-anak kadang bermain permainan anak-anak dengan gembira di bawah bulan purnama. Sementara orang tua berkumpul di sekitarnya untuk mengawasi. Terkadang juga dalam acara-acara tertentu ditampilkan tari-tari dari daerah di bawah bulan purnama. Saat ini, tari daerah telah banyak dimodifikasi menjadi tari kreasi daerah. Sebelumnya kalian telah mempelajari beberapa perbedaan antara tari daerah dan tari kreasi daerah Nusantara. Mari kita mempelajari lebih jauh perbedaan antar tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Tari kreasi daerah di Indonesia yang beraneka ragam, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah tari merak. Kalian perhatikan gambar tari merak. Tari ini merupakan ciptaan seniman Sunda, C.C. Samantri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Tari ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak. Tari yang kedua adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali, yang mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Tari kupu-kupu biasa ditampilkan secara berkelompok oleh 5 orang penari wanita. Para penari menampilkan gerakan menari dan tata busana yang indah. Kita lanjutkan, tarian yang ketiga adalah tari Manipuran, merupakan salah satu tari kreasi daerah Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipuri yang berasal dari India oleh seorang seniman bernama S. Mariadi. Tari ini dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya tarian yang keempat adalah tari Yapong, dikembangkan oleh seniman tari Yogyakarta terkenal Bagong Kusudiarjo yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Meskipun diciptakan oleh seniman Yogyakarta, namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Kemudian tari yang kelima adalah tari Banjar Kemuning, diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus
yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa bernama Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat, dan luas menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami berlayar. Kesimpulannya, tari kreasi daerah memiliki karakteristik masing-masing. Tari kreasi daerah banyak dikembangkan dari tari-tari klasik dengan menambahkan beberapa kreasi gerakan baru dari penciptaan tari kreasi daerah tersebut. Anak-anak hebatku kelas 6 yang masih semangat mengikuti pembelajaran ini, sekarang kita memasuki pembelajaran 6. Perhatikan dengan seksama gambar berikut. Dalam satu putaran bulan mengelilingi bumi, akan tampak berbeda bentuk kenampakan bulan dari bumi atau yang disebut dengan fase bulan, yang mengalami perubahan dari hari ke hari. Sekarang mari kita mencari informasi tentang perubahan fase bulan yang terjadi. Kita mulai dari fase yang pertama, yaitu bulan baru. Pada fase bulan baru, bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga sisi bumi yang menghadap ke bumi tidak terlihat karena tidak menerima sinar matahari langsung. Fase ini adalah fase yang memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Kemudian bulan sabit muda. Pada fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari tidak sampai setengahnya. Bulan terlihat dari bumi berbentuk sabit, karena cahaya terpantul hanya bagian sabit yang mencapai bumi. Bulan sabit semakin hari semakin besar. Kemudian bulan setengah. Sepekan setelah bulan baru, letak bulan akan berpindah 90 derajat lebih jauh dari matahari di langit. Pada fase ini, kita bisa melihat setengah bulan terang dan setengah bulan berupa bayangan. Yang keempat adalah bulan bungkuk. Pada fase ini, bulan beroda sedikit ke belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya, sehingga ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung atau 3/4 bulan. Anak-anak, kita lanjutkan fase bulan selanjutnya adalah bulan purnama. Fase bulan purnama terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan ada pada satu garis lurus. Bulan purnama terjadi saat posisi bulan berlawanan dengan bumi. Posisi tersebut membuat seluruh permukaan bulan yang mendapatkan sinar matahari bisa kalian lihat dari bumi. Sementara bagian belakang bulan menjadi sisi gelapnya. Bulan purnama biasanya terjadi di antara hari ke-14 dan 15. Kemudian bulan bungkuk. Setelah melewati setengah perjalanan, fase bulan akan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya bulan terlihat cembung atau 3/4 bagian bulan dari bumi. Bulan setengah atau bulan paruh akhir. Fase ini pun bulan terlihat setengahnya sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran. Fase bulan yang terakhir adalah bulan sabit tua. Pada fase ini bulan akan kembali berbentuk sabit. Saat ini bulan sudah hampir menghilang dari bumi sebanyak 1 kali putaran penuh. Mengakhiri fase bulan ini, bulan akhirnya akan kembali ke posisi awal atau bulan baru, di mana akan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Anak-anak, setiap orang memang boleh memiliki cita-cita yang berbeda, seperti yang hendak diceritakan dalam cerita fiksi berikut. Bacalah cerita fiksi yang berjudul Cita-Cita Anak Belitong oleh Yudi Suharso dengan seksama. Setelah kalian baca dan pahami,
Bagilah cerita tersebut menjadi 4 bagian cerita dan masing-masing bagian diwakili dengan sebuah gambar sesuai imajinasi kalian saat membaca cerita tersebut. Buatlah gambar kalian dalam bentuk gambar berseri. Pada setiap gambarnya, kalian dapat memberikan keterangan tambahan. Apakah ada di antara kalian yang akan memberi contoh? Iya, hebat sekali. Mari kita simak bersama-sama. Judul, Cita-cita Anak Belitong. Pengarang, Yudi Suharto. Keterangan, cita-cita mulia memajukan tanah kelahiran. Kemudian kita lihat bagian awal cerita. Andi berlibur bersama ayahnya ke Pulau Belitong. Bagian tengah, Andi berbincang-bincang dengan anak Belitong. Bagian akhir cerita, Andi terkesan dengan anak-anak yang ingin memajukan Belitong. Anak-anak hebatku, untuk bicara dan tampil di depan umum memang memerlukan beberapa persiapan yang matang. Apalagi jika kalian melakukannya dalam kelompok. Agar lebih jelas, bacalah bacaan yang berjudul Persiapan Peragaan Karya Tari dengan Seksama. Kalian telah mempersiapkan beberapa hal untuk mementaskan tari. Sebelumnya, kalian telah menentukan tari kreasi daerah yang hendak dipentaskan, yaitu meliputi yang pertama bentuk tari, yang kedua gerak tari yang akan dipertunjukkan, yang ketiga tata busana dan tata rias. Tari perlu dipersiapkan dengan baik. Yang keempat, properti atau peralatan. Keberhasilan pementasan sebuah tarian ditentukan oleh ketepatan menentukan unsur-unsur tari serta kerjasama dan kekompakan tim dalam mementaskan tarian. Kita lanjutkan anak-anak. Salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di sekitar kita adalah peristiwa kerjasama yang melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan melakukan beberapa kegiatan kerjasama yang terjadi di lingkungan sekolah yang merupakan peristiwa persatuan dan kesatuan. Dengan merujuk pada kegiatan-kegiatan yang telah kalian lakukan sebelumnya, sekarang kalian berikan contoh laporan hasil wawancara. Bagaimana anak-anak? Ada yang akan memberikan contoh? Iya, pinter sekali. Ini adalah contoh laporan hasil wawancara kegiatan diskusi kelompok, nama narasumber Akila. Di situ sudah disediakan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peristiwa kerjasama berhubungan dengan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah kalian? Jawabannya, dalam diskusi kelompok, masing-masing anggota memberikan saran atau pendapatnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kelompok kalian memulai kerjasama dalam kegiatan tersebut? Jawabannya, diskusi kelompok awalnya dipimpin oleh ketua kelompok, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, tantangan apa sajakah yang kalian temui saat bekerja sama di sekolah? Jawabannya, tidak semua anggota kelompok melaksanakan tugasnya dengan baik. Pertanyaan yang keempat, apakah yang kalian rasakan ketika kalian bekerja sama dengan teman sekelompok kalian? Jawabannya, pekerjaan yang berat jika dilaksanakan bersama akan menjadi lebih ringan. Kita lanjutkan pertanyaan yang kelima. Nilai-nilai Pancasila manakah yang perlu diterapkan dalam bekerja sama sebagai salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan di sekolah? Jawabannya, kebersamaan, persatuan bangsa, kepentingan pribadi, dan kelompok. Pertanyaan terakhir, saran dan masukan yang dapat kalian berikan kepada dirimu sendiri dan kepada semua anggota kelompok kalian.
Dalam menyampaikan pendapat, hendaknya sesuai dengan topik yang sedang dibahas dalam diskusi. Kesimpulannya, dalam diskusi kelompok dibutuhkan kerjasama semua anggota kelompok, sehingga hasil diskusi sesuai dengan tujuan. Anak-anak hebatku, dimanapun kalian berada, sudah selama 1 jam kita telah belajar bersama pembelajaran tematik kelas 6, tema 9, subtema 2. Dan saatnya kita akhiri. Tak lupa Ibu selalu berpesan, tetap belajar, jaga kesehatan, diiringi dengan rajin berdoa dan berusaha. Sampai di sini dulu, dengan harapan bisa berjumpa lagi pada hari Sabtu minggu depan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1